kamu yang tinggi naik. Saya tampilin habis pantau. Gerakan kamu lebih juga masih jauh di. Mohon izin, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Komandan Korem 143 Halu Oleo. Yang kami hormati, Komandan Resimen Mahasiswa Halu Oleo, Dr. Umar Marhum AMD STP SHMH. Yang kami hormati, Kepala Staf Korem 143 Halu Oleo, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Acara silaturahmi bersama Resimen Mahasiswa Halu Oleo dimulai. Mengawali acara pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, karena atas izin dan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara silaturahmi Bapak dan Rem 143 Halu Oleo bersama Menwa Universitas Halu Oleo. Semoga kegiatan ini dalam ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kegiatan ini sebagai perkat tali asih dan silaturahmi dalam menciptakan suasana yang penuh dengan keakraban, keharmonisan, dalam mewujudkan insan cinta, damai sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Sambutan Komandan Resimen Mahasiswa Halu Oleo kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danrem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI R. Wahyu Sigarto SIP Mhan, yang juga beliau adalah Komandan Garnison Sulawesi Tenggara. Ini perlu saya perkenalkan kepada teman-teman resimen karena kalau di jajaran TNI saya kira sudah mengenal beliau. Yang saya hormati Bapak Kasrem 143 Halu Oleo, Bapak Kolonel Infanteri Pugu Binawanto, para Kasih Korem 143 Halu Oleo, Kasih Ren, Kasih Intel, Kasih Ops, Kasih Pers, Kasih Log, dan Kasih Ter. Yang saya hormati para Komandan Satuan Korem 143 Halu Oleo, Dandim 1417 Kendari atau yang mewakili, dan Denpom, dan Denpal, dan Denbekal, dan Denkomlek, Kajasren, dan Danion 725 Wurwaji, serta seluruh jajaran pejabat perwira Korem 143 Halu Oleo yang hadir dalam kegiatan silaturahmi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Selanjutnya, yang saya hormati Wadanmen Mahaleo Provinsi Sulawesi Tenggara, izin Pak Dr. Sopo Jers untuk berdiri. Ya. Terima kasih. Laode Rajab ST Kasmen 143 Halu Oleo berdiri. Hairum Kasih Ops berdiri. Untuk pejabat-pejabat yang di Skomen Satuan Komando Resimen Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir baru ini, Pak Jenderal, yang lainnya karena banyak kegiatan-kegiatan di akhir tahun sehingga banyak yang tidak hadir, termasuk ada Profesor Dr. Ruslin yang Ketua Dewan Pembina Resimen Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat hadir membersamai kita karena beliau ada kegiatan rapat dengan Pak Rektor pada pagi hari ini, sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Danrem dan seluruh jajaran perwira Korem 143 Halu Oleo. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya juga sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa datang berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan silaturahmi yang diprakarsai oleh Bapak Danrem 143 Halu Oleo. Ini merupakan bentuk kehormatan bagi kami, Bapak Danrem, karena selama saya berresimen belum pernah ada kegiatan silaturahmi yang seperti ini. Paling kami hadir hanya datang untuk audiens. Sekarang
Ya, selanjutnya salawat dan taslim juga terus kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada alam serba modern, dari alam jahiliyah kita menuju pada alam yang serba canggih seperti saat ini. Bapak Danrem 143 Halu Oleo dan jajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada momen penting ini. Pertama adalah kami dari Resimen Mahasiswa dalam waktu dekat akan melakukan Diksarmin, Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa, dan surat itu kami sudah ajukan di Korem. Menurut informasi juga sudah dilanjutkan di Kodam, dan sesuai rencana Pak Danrem, dalam surat itu kami ajukan pelaksanaan Diksar itu pada tanggal 16 Desember sampai dengan 25 Desember, selama 10 hari, dan sesuai rencana atas persetujuan Pak Danrem kami di Satuan 725 Borowagi. Resimen Mahasiswa Pak Danrem pernah terdapat degradasi seiring dengan dihapusnya fungsi ABRI pada zaman reformasi. Di zaman itu pula Resimen Mahasiswa ikut tergerus karena dianggap bahwa Resimen Mahasiswa itu adalah anak kandung dari TNI. Nah, di zaman saya waktu tahun 98, Pak Danrem dan para perwira Korem, saya ingin sampaikan bahwa di zaman saya masih Diksar dulu itu danmennya adalah Kasrem 143 Halu Oleo, dan kami saat mau ikut Diksar kami memang diperiksa mulai dari kesehatan, ukur tinggi badan, kemudian termasuk jas. Masih ingat betul di Ajen Korem ini yang di sebelah jalan. Di situ kami ditempa selama pradik, karena sebelum Diksar kami pradik dulu yang dilakukan oleh para senior dan organik TNI di zaman itu. Resimen Mahasiswa Pak Danrem sempat mengalami tidur pulas. Nanti untuk di Sulawesi Tenggara itu nanti tahun 2017 baru mulai bergairah kembali, karena di zaman reformasi itu Resimen Mahasiswa tidak diperbolehkan lagi, danmennya adalah TNI organik, sehingga di zaman itu Resimen Mahasiswa bagaikan ayam kehilangan induk. Tetapi semangat Resimen Pak Jenderal tidak pernah pupus. Nanti di 2017 di Sulawesi Tenggara kami mulai coba bergerak untuk kemudian membuat satuan-satuan baru di tingkat perguruan tinggi dan menunjuk danmen pada waktu itu. Danmen pertama dijabat oleh Prof. Rusli yang hari ini kami nobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina Resimen Mahasiswa. Dan selanjutnya danmen kedua oleh yang non TNI ya adalah Dr. Laali. Saya adalah danmen ketiga. Yang terpilih pada Rakomda bulan Juli yang lalu. Saya rival dengan Rektor IAIN Kendari. Alhamdulillah pertarungan saya yang menangkan. Izin Pak Jenderal, saya ingin melaporkan bahwa jumlah satuan yang sudah terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat perguruan tinggi ada 7 satuan Pak Jenderal, yaitu Satuan 241 Unhalu dengan personil aktif yang hari ini 30 orang. Satuan Menwa 242 yang Kendari dengan personil aktif sebanyak 20 orang. Satuan Menwa 247 USN Kolaka dengan personil aktif 20 orang. Satuan 2412 Wakatobi personil aktif 15 orang. Satuan 214 Unusra, ini satuan baru Pak Jenderal. Satuan aktif, anggota aktif 4 orang.
Kemudian Satuan Menwa 2415 Steve Munah. Ini juga satuan baru dengan anggota 2 orang yang aktif. Satuan 242 Unsultra, personil aktif tinggal 1 orang. Inilah yang menjadi PR bagi kami sebagai pengurus Komen pada hari ini untuk kemudian kembali meresimenkan perguruan-perguruan tinggi yang sekarang ini masih tertidur pulas. Dan ini Pak Jenderal, kami sangat membutuhkan dukungan support dari jajaran Korem 143 Halu Oleo, karena resimen mahasiswa ini lebih banyak yang keluar dalam setiap tahun dibanding yang masuk. Jadi kalau kami tidak diksar dalam setahun itu, dapat dipastikan bahwa resimen akan dengan sendirinya akan habis. Di tempat ini pula ingin saya sampaikan Pak Jenderal dan jajaran Korem 143 Halu Oleo bahwa yang kami ajukan dalam diksar di 2 minggu yang lalu itu ada 25 orang personil yang akan ikut diksar, karena itu yang baru siap dari segi kesiapan dana dari perguruan tinggi masing-masing, sehingga yang kami ajukan hanya 25 orang. Tetapi ternyata setelah itu masih ada lagi perguruan tinggi lain yang baru yang juga berminat untuk diksar gabungan bersama dengan pelaksana adalah Skomen. Nah, ini yang juga mungkin kami butuh pencerahan, apakah kami masih bisa mengajukan permohonan jumlah personil yang baru atau tidak dapat dilakukan lagi. Sekiranya bisa dilakukan dan permohonan untuk penambahan personil, kami akan lakukan, mengingat jumlah personil resimen mahasiswa yang hari ini sangat sedikit, hanya 102 orang, baru 102 orang. Nah, kalau ini dalam waktu dekat Unhalu akan wisuda bulan Februari, Pak Jenderal, dan program-program tinggi lain juga akan wisuda. Dan yang hadir di sini sebagian sudah sementara menyusun skripsi, sementara proses ujian. Jadi ya dapat dipastikan akan berkurang lagi kalau kami tidak ada penambahan jumlah personil diksar. Untuk itu, dengan segala kekurangan Pak Jenderal, kami ingin sampaikan bahwa di resimen ini kami dipayungi oleh 4 SKB Menteri, yaitu Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Dalam Negeri. Tetapi yang baru berperan aktif dalam mengembangkan resimen adalah baru 2 kementerian. Pertama adalah Kementerian Pertahanan, di dalamnya adalah TNI Angkatan Darat yang membidangi kegiatan-kegiatan diksar, di mana resimen mahasiswa dalam melaksanakan diksar selalu di jajaran TNI Angkatan Darat. Dan untuk Sulawesi Tenggara belum pernah kami adakan di TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, karena kami pun pernah mencoba, Pak Jenderal, di Angkatan Udara, tetapi ternyata biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kami di Angkatan Darat. Karena kalau di Angkatan Darat saprasnya siap semua, kalau di Angkatan Udara ternyata semuanya serba disewa. Sementara kekuatan finansial dari resimen mahasiswa hanya bersumber dari perguruan tinggi masing-masing, dan itu sangat kecil sekali. Satu personil itu hanya dibiayai untuk pendidikan dengan termasuk makan di sana. Satu personil hanya dengan 1 juta lebih. Sementara pakaian koperlap harganya juga sudah sampai dengan 600 lebih. Nah, yang biaya di tempat diksar itu adalah biaya makan dan biaya-biaya lain. Ini sebenarnya kalau berbicara soal biaya makan selama diksar resimen sebenarnya sangat tidak cukup, Pak Jenderal. Tetapi alhamdulillah kami setelah kami melakukan komunikasi dengan pihak Satuan 725 terkait dengan lungsum itu,
selalu ada jalan untuk menuju suksesnya kegiatan. Jadi terima kasih Pak Danion. Ada Pak Danion yang hadir hari ini? Diwakili. Oh iya. Terima kasih Pak. Kami ucapkan semoga pada Diksar berikutnya ini nanti juga kami masih tetap mendapat dukungan yang luar biasa dari Satuan 725 dan Pak Danren yang sangat luar biasa dalam memperhatikan resimen. Karena resimen mahasiswa kumpul di tempat ini saya kira adalah yang pertama kali sejak resimen mahasiswa itu danmennya setelah bukan lagi anggota TNI. Kalau dulu anggota TNI aktif, memang Ajenrem itu adalah Satuan Komando Resimen Mahasiswa di zamannya, sehingga kami di zaman itu memang sangat dekat sekali dengan TNI. Bahkan kalau di luar, resimen mahasiswa di zaman itu juga mengenakan loreng. Jadi kalau mengenakan sepatu laras, celana loreng, kemudian dilapis dengan jaket, kan tidak kelihatan. Dipikirnya, oh tentara ini. Padahal resimen mahasiswa. Ya, di zaman sekarang kami sudah diberi perlengkapan pakaian khusus yang membedakan dengan TNI. Ini berubah sejak zaman reformasi itu. Bapak Danren 143 hal oleh yang saya hormati dan saya banggakan beserta jajarannya. Pada Diksar nanti Pak Danren mungkin di sini ada Dan Bekal, izin Pak Dan Bekal dan Den Bekal. Kami akan membutuhkan beberapa peralatan untuk kegiatan Diksar Pak Jenderal. Di antaranya adalah peminjaman senjata jiren untuk kegiatan Diksar nanti, karena di sana ada kegiatan kegiatan itu juga seperti hormat senjata, supaya jangan hanya hormat saja tapi tidak ada senjata yang dipakai seperti apa penggunaannya kalau saat hormat senjata. Oh, sudah tidak ada. Kalau dulu di zaman saya memang menggunakan jiren itu, yang beratnya luar biasa. Kalau lari pagi pakai jiren larinya. Ya. Baik. Kemudian kalau di zaman saya juga dulu Pak Danren itu pakaian yang kami gunakan untuk Diksar itu memang adalah pakaian-pakaian bekas dari Satuan TNI yang mungkin juga hari ini sudah tidak ada pakaian bekas itu. Begitu ya Pak Danren Bekam? Sudah tidak ada. Ya baik. Ini ada berapa titipan dari para senior Pak Danren, karena di resimen mahasiswa ini ada namanya resimen aktif, ada namanya resimen alumni. Jadi resimen mahasiswa aktif itu adalah resimen mahasiswa yang masih berkecimpung di perguruan tinggi. Saya hari ini masuk dalam kategori resimen aktif. Pak Wadanmen, Pak Dr. Topejers juga masuk dalam kategori resimen aktif, karena kami mendapat kepercayaan untuk membina resimen mahasiswa yang ada di masing-masing perguruan tinggi, termasuk mengembangkan jumlah satuan-satuan baru. Tetapi kalau secara otomatis kami adalah alumni juga, anggota alumni juga. Ya. Jadi kelebihan dari organisasi resimen ini Pak Danren, setelah keluar dari perguruan tinggi bukan berarti organisasi resimennya hilang, tetapi dia kemudian bergabung di organisasi resimen alumni yang disebut dengan IARMI, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Sehingga sangat membedakan antara organisasi-organisasi kampus yang lain dengan Menwa. Menwa satu kelebihannya adalah sesuai dengan semboyannya yang tadi kita yel-yelkan, mungkin penting untuk kita yel dulu ya. Widya Kastrena Dharmasida. Jadi tadi sudah dicontohkan padannya seperti itu. Saya ulang ya. Widya Kastrena Dharmasida.
Intel tadi bahwa Menwa itu harus semangat, dan dengan YLIL itulah yang menyatukan kita dalam silaturahmi ini. Jadi yang sangat membedakan rentang pembeda antara resimen mahasiswa Pak Jenderal dengan organisasi-organisasi kampus, sehingga memang organisasi-organisasi kampus yang lainnya juga sebenarnya iri dengan adik-adik resimen mahasiswa, karena resimen mahasiswa ini memiliki kemampuan kemampuan ganda. Pertama, selain kemampuan ilmu akademik, mereka juga diajar tentang ilmu keprajuritan. Di Diksar itu kami diajarkan pertama adalah pengenalan senjata tempur, mulai dari laras pendek, laras panjang sampai dengan senjata tempur berat, alat-alat berat. Di situ juga kami dikenalkan mulai dari bagaimana bongkar pasang senjata. Di zaman saya seperti itu. Setelah itu terakhir untuk ujiannya adalah mata diikat dengan sal, lalu kemudian mulai dibongkar pelan-pelan, kemudian dipasang kembali sampai dengan sempurna. Kalau tidak bisa, maka mata ajar itu kita dinyatakan tidak lulus. Dan di resimen mahasiswa ini setelah selesai Diksar itu ada namanya NBP, sama layaknya kalau TNI itu NRP, kalau PNS adalah NIP, nomor induk pegawai. Jadi jati diri resimen itu memang tercatat secara nasional, Pak Jenderal. Dan tidak boleh ada resimen yang bukan mahasiswa. Itu pembedanya. Karena itulah dalam resimen itu keterpaduan antara ilmu akademik dengan ilmu keprajuritan. Ini yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, maka resimen mahasiswa itu memang disebut dengan komponen cadangan TNI. Dan berbicara soal patriotisme, kemudian bela negara, ya memang resimen adalah garda terdepan. Dan dengan kemampuan ilmu keprajuritannya itu, kami semua siap angkat senjata manakala TNI membutuhkan untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saya kira yang dapat saya sampaikan itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Komandan Korem 143 Halu Oleo. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komandan Resimen Menwa, Wadan Men, para pejabat kasih, pengurus. Yang saya hormati PJU Korem 143, Komandan Satuan Disjan, ini Komandan Eselon Pelaksana, ada Dadim tapi diwakili sama Kasih Intel ya, dan diwakili siapa? Kasih Intel dua-duanya yang saya hormati. Yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi di Makorem dengan proses resimen mahasiswa
Walaupun danmennya ini bukan hanya Halu Eleo ya, seluruhnya. Kalau Halu Eleo itu satuan 241 ya. Kebetulan yang hari ini datang dari Halu Eleo semuanya. Kita bisa silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, itu perlu kita syukuri ya. Kemudian pada kesempatan ini saya merasa terharu, bangga, merasa dihormati. Jadi kayaknya enak kalau saya panggil adik-adik ya. Adik-adik dari Menwa ini mau ke Korea silaturahmi dalam situasi mungkin pilkada yang sebentar lagi selesai ya. Jadi nanti kita bicara jangan bicara politik, kita bicara silaturahmi aja, kangen-kangenan, sayang-sayangan gitu aja ya. Seperti itu. Nah, sebelum nanti saya mungkin menyampaikan beberapa hal. Ini pengalaman setiap ada acara begini yang di meja ini utuh terus sampai selesai. Karena habis ini makan siang udah makan. Makanya mungkin sambil saya ngomong dibuka aja dah ya. Biar nanti nggak utuh. Selama ini utuh terus, berapa kali kita kumpulkan wartawan, ormas, LSM utuh semua, nggak ada yang dimakan. Sambil makan kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Jadi momen ini mungkin momen orang tua ke anak-anaknya ya, atau ke abang ke adik-adiknya kita berbicara ya. Coba slide berikutnya. Jadi sebelum saya menyampaikan, tadi kan sudah disampaikan sama Komandan Resimen dari Menwa, organisasi yang ada di sini. Nah, sebelumnya mungkin sebelum saya membahas itu, perlu saya memperkenalkan diri saya. Tadi kan sudah diperkenalkan dari adik-adik Menwa. Jadi saya sendiri mungkin namanya sudah jelas Wahyu ya, panggilan saya Wahyu. Kebetulan pangkat saya Brigadir Jenderal ya. Jadi saya Korem ini sebenarnya dalam TOP yang lama itu kolonel, tapi ini sudah 4 kali dijabat oleh bintang 1 karena Koremnya adalah Korem tipe A. Korem tipe A yang ada di provinsi. Ini saya pejabat dan rem yang keempat yang berbintang seperti itu. Kemudian kasrem saya ini Kolonel Infanteri Puguh ya. Beliau akademi militer tahun 94 ya. Kalau saya akademi militer tahun 92 seperti itu. Kemudian para kasihnya mulai kasih intel Kolonel Infanteri Gatot ya, supaya kalau ketemu, karena dia jarang pakaian dinas. Jadi ada di Menwa kalau ketemu dia itu ya abangmu lah ya, pakainya preman gitu. Kolonel Infanteri April tahun 2001 ya, 2001. Kasih tuh tahun April 2000, sekarang lagi apel dansat di pusat kesenjataan infanteri di Bandung bareng-bareng sama Danjon 725. Karena ada mungkin pola latihan yang harus dirubah disesuaikan dengan situasi ini sekarang. Oleh para pejabat Kasih dan seluruh Danjon itu dikumpulkan di Bandung oleh Bapak Kasat. Seperti itu. Kasih persnya ini Kolonel Infanteri Ferry ini April 99 ya. Baru ini ya, mungkin kalau kemarin Pak Umar ngeliat kesini masih Pak Arif ya. Beliau waktu itu Dandim di Medan, Dandim tipe A, kemudian masuk ke sini. Kemudian Kasilov juga ini baru. Mana Kasilov? Oh, Kasilov lagi fit kerjanya waktu di Kasilov. Kemudian Kasiter mungkin sudah tahu ini. Kalau ini dia lahir besar di sini, orang sini, orang Tolaki dia. Mudah-mudahan ke depan jadi danrem. Tapi kayaknya nggak kebagian danrem gitu. Karena di Pangdam Sulawesi Tenggara ya, putra daerah orang Tolaki ya. Tolaki. Kemudian kasirennya, nah ini Kolonel Seni Lukman Hakim, orang Bandung ini. Ya. Kalau kabalah banyak yang hadir ya. Dan Denpom hadir ya. Nah itu dan Denpom ya. Ini April 2000 ya, tahun 2000 dan Denpom
yang ya level bisa nangkep brigjen ya dia itu. Ya. Kalau ada salah, kalau nggak ada salah ya kita push up tetap gitu kan. Dan Denpal ya, ini diwakili ya. Dan Denpal definitif ya. PLH ya. Nah tadi kalau senjata pinjamnya ke dia Pak. Pak Isram ya. Jadi nanti kalau Geren juga ada. Sekarang gudang Denpal itu bisa duduk. Gudang Denpal itu mungkin alat-alat senjata berat saja seperti itu. Justru senjata-senjata tua itu dulu di Kodim, sekarang sudah di mungkin Benpus ya, ditarik semua. Karena banyak ada senjata baru yang kalau ada senjata lama barangnya ya menemui tempat gitu. Nanti masalah alat sambil tinggal koordinasi aja pada ajaran kalau hanya untuk permildas ya, untuk PBB. Karena kalau untuk nembak kemarin kan surat ke saya tidak ada latihan nembak ya. Hanya untuk diksar saja. Kalau diksar memang tidak nembak. Antara diksar dengan dasrit agak berbeda ya. Kalau dasrit itu yang mobil dipakai itu dasrit itu ada nembaknya. Dasar prajuritan itu 4,5 bulan. Kalau diksar 1 minggu kan. Itu lebih kepada penanaman disiplin, motivasi, jiwa korsa segala macam. Nanti bisa mungkin Kasrem ya, dan 725 pada saat latihan PBB dipinjamkan aja SS1 itu ya. Tapi tidak boleh buat tidur. Hanya pada saat itu pakai baru ini. Seperti itu. Saya kan belum tahu apa materi yang akan lakukan Diksa. Kemudian ada Danden Bekang. Nah ini. Kamu tuh Abdul tahun berapa? Ya, 98. Abdul 98 ya. Dia rambutnya kesiram BBM aja putih. Jadi kalau PAL itu tadi senjata, kemudian kendaraan, tank, roket, segala macam ya itulah bagian ini. Tapi kalau untuk Bekang itu bicaranya ke ransum tempur, pakaian, nah, makanya bunyinya perbekalan dan angkutan. Kendaraannya kalau rusak yang benerin PAL, BBM-nya kalau ada sisa Bekang gitu, ya, gitu kan. Ini guyon ya, biar sambil makan ya, supaya kita nggak terlalu tegang. Kita kan silaturahmi. Kemudian ada Dandenkes hadir ya. Ini ada Dandenkes, ya. Yang punya rumah sakit nih, punya rumah sakit. Banyak anggotanya beliau itu mantan menwa, dokter-dokter itu kan. Jadi dokter-dokter yang masuk apa namanya SPA, kalau dulu namanya SPAW Milwa, SPAWamil, kalau sekarang di MAPA, dokter sarjana segala macam, dokternya cari sini. Gitu. Tapi ada juga yang di kita Mayor Agung ya, Mayor Agung itu ada hadir Mayor Agung cuti ya, itu juga dari resimen mahasiswa dulu ya, sekarang sudah mayor. Ya bidang hukum, makanya jabatannya kepala hukum Korea. Dan yang mana lagi yang belum saya sebut tadi ya? KAJN, nah ini. Jadi nanti adik-adik mungkin yang mau lanjut karirnya ke militer ya daftarnya bawa ini. Ya, yang tadi saya cerita ada dokter ini, dokter Tiara, dokter Ilham segala macam itu dari begitu lulus sudah jadi dokter, jadi dia daftarnya mau Ajen, daftar di Ajen, masuk lulus pendidikan seperti itu. Makasih Ajen. Terus dan Denhub, dulu namanya Denhub nih ya, Departemen Perhubungan. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi segala macam dan juga tugas mereka sudah luas, perang masa depan mereka yang kendalikan nih. Makanya dirubah sekarang bukan Denhub tapi Denkomlek. Ya, Departemen Komunikasi dan Elektronika ya. Jadi mereka yang mengendalikan drone-drone itu ya mereka nanti seperti itu. Perang ke depan kan mungkin robot yang maju seperti itu. Mana Kadis dan yang lain belum sebut semana? Ini Danjen Simbang, mohon maaf nih, ini Danjen Simbang. Ini yang ngurusin perumahan kita, pangkalan, yang bikin jembatan segala macam, bahkan dalam operasi pertempuran pun
buka lapangan ranjau. Makanya biasanya kalau katanya infanteri paling capek sebenarnya sipur yang paling capek itu. Seperti ini dan sipar. Dan lagi levelnya apa ya? Siap, izin, 1, 4. Atau 4. Siap. Insya Allah ya. Siap. Kasih. Siap. Terus yang lainnya mungkin kalau saya kenalkan panjang banget ya. Jadi ini mereka adalah balak aju dari Kodam. Di Korem sendiri juga ada balak-balak sendiri, ada Kabintal, perwira hukum, Pak Infolata dan segala macamnya seperti itu. Ini organisasi seperti itu ya, Pak Umar ya. Mungkin kalau boleh saya jelaskan, Korem 143 Halulio ini tugas pokoknya jelas ya, tugas pokok tentara itu kan tertuang dalam undang-undang tuh ya, seperti itu. Itu tugas pokok yang paling atas ya, yang dasar kita untuk melaksanakan strategi dihadapkan dengan tugas pertahanan yang mengacu kepada tugas pokok itu, menegakkan kedaulatan, melindungi segenap warganya dan mempertahankan keutuhan wilayahnya seperti itu. Yang mau saya jelaskan tentang kedudukan ini, adik-adik ya. Jadi Korem 143 Halulio ini saat ini di bawah Kodam 14 Hasanuddin. Jadi kalau mau dilihat di atas itu Mabes Angkatan Darat, Kodam 14 Hasanuddin, baru Korem 143 Halulio sebagai subkompartemen strategis. Kalau Kodam itu sebagai kompartemen strategis. Yang dimaksud kompartemen strategis itu tadi sudah disinggung sama Pak Umar ya, sama Danmen. Danmen sebagai komandan garnisun di wilayah Sulawesi Tenggara. Artinya kompartemen strategis itu harus mampu melaksanakan tugas pertahanan secara mandiri di tempat itu. Makanya di sini ada Angkatan Laut dan Lanut dan Lanal itu dalam fungsi kegarnisunan itu di bawah Korem 143. Tetapi dalam tupoksi ada tupoksi masing-masing seperti itu. Nah, kalau wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dengan Sulawesi Barat itu diatur oleh Pangdam. Darat, laut, udara, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri di sini, tidak berdiri sendiri. Makanya pasti komandan garnisun akan lebih diberikan pangkatnya satu tingkat di atas udara dan laut seperti itu. Kemudian Korem 143 ini sendiri ada eselon pelaksana, ya, ada eselon pimpinan saya sebagai komandan Korem, kemudian eselon pembantu pimpinan itu para kasih di Komando Kepala Staf, baru ada eselon pelayanan komandan detasemen markas bersama balak badak ini, kemudian juga ada eselon pelaksana. Eselon pelaksana ini Kodim dan batalion. Kodim itu melaksanakan fungsi pembinaan teritorial. Fungsi pembinaan. Dulu, kalau bicara dulu ya kan tadi juga Danmen bilang dulu ya. Saya juga bicara dulu. Kalau dulu satuan Kodim ini melaksanakan pembinaan teritorial tetapi bias dengan adanya dui fungsi. Ya. Sekarang nggak ada dui fungsi dan saya pun setuju tidak ada dui fungsi. Karena di fungsi khususnya masalah politik, bagaimana dulu mungkin kita paham implementasi dari sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin di sana tercederai dengan adanya di fungsi. Kenapa? Karena sebagian anggota DPRD sampai DPR RI itu dimasuki oleh ada namanya dulu istilahnya ya apa namanya jalur A dan jalur D ya apa kalau A itu fraksi ABRI-nya, kemudian ada lagi yang keluarga-keluarganya termasuk Menwa kita masukkan, alumni Menwa, kemudian Persit, anggota DPR segala macam, Golkar kita masukkan.
Dan menurut saya itu bukan pendidikan demokrasi yang sehat. Jadi kita ya bersyukur sekarang kita sudah pada porosnya seperti itu ya. Jadi kalau bicara dulu seperti itu, sehingga mungkin imbasnya tahun 98 Pak Umar merasakan ya. Jadi euforia reformasi itu kelompok-kelompok reformis yang ada di perguruan tinggi menganggap bahwa Menwa itu adalah kepanjangan tangan dari dui fungsi untuk di dalam kampus. Bahkan dulu dijulukinnya apa, satpam kampus seperti itu kan. Sehingga banyak yang ya. Tetapi kan tidak seperti itu tujuannya pembentukan Menwa. Tujuan pembentukan Menwa itu sebenarnya mengacu kepada regulasi yang paling atas, Undang-Undang Dasar tahun 45 tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ada dalam di situ. Saya pernah di Timur tuh saya ada Menwa loh, ikut. Nah sekarang mungkin udah tidak, kalau dulu ikut. Tapi ya itu, mereka tidak hanya di Sarmil, tapi mereka harus dasrit, dasar ke prajurit. Kalau nggak salah ada fotonya, ada fotonya itu. Itu ikut mereka. Walaupun mereka masuknya di BTT, Batalan Tim Teritorial. Jadi ada satgas pengumpul, ada satgas teritorial. Menwa-menwa yang punya keahlian kesehatan, gizi, segala macam kita bawa. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat Timur dulu. Dulu itu kan proses perebutan hati masyarakat, kita ingin mengentaskan. Tentara bisa aja sih, tapi kan yang punya ilmu yang pasti kan para Menwa ini kan sesuai bidangnya. Dan bersenjata, dan banyak yang gugur juga ya, banyak yang gugur senior-senior Menwa itu seperti itu kalau bicara dulu ya. Kalau bicara dulu lagi, Danmennya itu sebenarnya kepala staf Korem, baru ada Danjon atau komandan satuan, itu dijabat oleh mahasiswa yang masih kuliah, bukan yang kalau sekarang kayak Pak Umar kan alumni ya, alumni yang dijadikan Danmen tadi nggak ada masalah kan, hanya membinakan deposisi dari yang dijabat oleh militer aktif dijabat sama alumni gitu, seperti itu. Kalau bicara dulu seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, memang harus berubah ya. Manusia yang tidak berubah berarti manusia yang tidak mau maju kan, seperti itu. Selama perubahan itu memberikan nilai positif ya. Jadi Korem ini punya 7 kodim sekarang ini. Ada kodim Kendari di sini diwakili oleh Pasi Intel ya, dan di Kendari itu Kolonel Infanteri Heri. Sekarang kodim 3A baru Kendari. Kemudian ada kodim Kolaka, kodim Konut, kodim Bombana, kodim Buton Utara, kodim Buton, mana lagi satu? Kodim Muna. Sekarang ada 7 kodim. Sekarang mereka ada di wilayah masing-masing. Operasional mereka sebagai eselon pelaksana. Operasional eselon pelaksana ini didukung oleh para kabalak yang ada tadi, dan Denpal segala macam. Kalau terkait masalah pemeliharaan hukum disiplin tata tertib ada Dandenpom segala macam. Itu dalam proses. Jadi ada organisasinya, bayangan seperti itu ya. Supaya ada pamlok. Korem itu apa sih bentuknya? Sementara ini seperti itu. Ya, sementara ini. Kemungkinan tahun depan Korem ini sudah dihapuskan. Ya. Bisa jadi ini silaturahmi terakhir ya antara Korem dengan mahasiswa, dengan Menwa. Ya. Karena kalau tidak ada perubahan di semester 1 tahun 2025, Korem ini menjadi kodam. Ya. Jadi menjadi kodam, nanti tipe B bintang 2 pangdamnya, kasdamnya bintang 1. Untuk kabalak ada kabalak yang pangkatnya kolonel, ada kabalak yang pangkatnya letkol. Karena masih tipe B. Perbedaannya dengan tipe A, para kabalak semuanya kolonel, seharusnya gitu kan.
Kemudian ada koremnya. Sementara korem untuk tahun depan belum dibentuk. Rencana untuk peningkatan status dari Kodam tipe B ke tipe A itu nanti koremnya di Buton. Nanti ada korem di Buton 1, korem di Kolaka 1. Otomatis nanti juga ada penambahan kodim-kodim. Idealnya memang di 16 kabupaten dengan kota ini kita punya 16 kodim. Nanti akan bertahap ke sana. Yang jelas yang sudah siap akan dibangun di Buton, di Konawe, dengan di Koltim. Seperti itu. Kemudian penambahan 2 batalon infanteri, sama juga Buton, lahannya sudah dapat 109 hektar di sana. Tapi di Buton 1 batalion, satu lagi di Kolaka ya. Kolaka 1 batalion 725 tetap di sini, nanti ditarik sini semua. Jadi 3 batalion infanteri. Di luar itu nanti di Nanga-Nanga dibentuk batalion kavaleri dengan batalion sipur. Kemudian batalion Arahanut kita taruh di Konawe Utara karena di situ juga kita bikin batalion helikopter. Jadi nanti di Sulawesi Tenggara ini ada skuadron heli serbu. Skuadron itu sama dengan batalion, itu angkatan darat. Makanya nanti body sistemnya harus dengan batalion Arahanut seperti itu. Ini ke depan ya, ke depan peningkatan status korem dirubah menjadi Kodam. Makanya tadi kalau saya bilang bisa jadi ini silaturahmi yang terakhir dengan Menwa gitu. Nanti yang keduanya mungkin pada posisi sudah menjadi Kodam seperti itu ya. Ini untuk kedudukan. Jadi kemudian tugas pokok banyak nih, apalagi pada saat reformasi. Saya waktu reformasi itu maka kapten kan. Kebetulan saya di Sulawesi pada saat itu Satgas mau berangkat ke timur, Jakarta Chaos dibelokin gitu. Jadi banyak kalimat segala macam, back to barak gitu ya, kembali ke barak, terus tugas tentara itu apa sekarang segala macam. Mereka belum paham kan, ada pikiran tentara itu kalau nggak ada perang nganggur seperti itu, padahal tidak seperti itu. Karena tentara kita bukan tentara seperti yang di luar ya. Begitu kalau perang wajib militer semua wajib, kalau kita tidak. Kalau komposisi tentara kita sekarang itu memang hanya sekitar 400.000, tetapi yang siap digerakkan ada 800 termasuk Menwa. Menwa itu masuk dalam komponen cadangan yang terdaftar. Ditambah berapa kali ada komcat yang kemarin dididik. Itu juga tugas tanggung jawab korem itu. Begitu sudah dididik di Bandung ya kita harus carikan pekerjaan. Ya, alhamdulillah sebagian besar sudah kita bisa masukin ke Damkar, Satpol PP, kemudian ke perusahaan segala macam. Memang ada beberapa mungkin Buton sama Kendari yang belum tersalurkan, tapi masih kita carikan itu. Karena komponen cadangan itu sudah dilatih dasar keprajuritan 4 bulan, nembak segala macam. Kalau tidak diberikan, tidak ada pekerjaan, sangat berbahaya. Kenapa? Dia kalau jadi preman yang terlatih, kalau jadi pencuri yang terlatih. Jadi itu yang sekarang sedang kita. Mudah-mudahan nanti program dapur sehat bisa juga mengakomodir mereka itu ya. Jadi tugasnya ini sebenarnya bukan tugas, tapi fungsi. Jadi fungsinya ada fungsi pertempuran dan pembinaan teritorial. Nah, Korem ini satuan komando kewilayahan yang tugasnya pertempuran dan pembinaan teritorial. Kalau pertempuran sudah jelas ya, pertempuran itu ada 2 aspek. Kita menghadap secara konvensional atau non-konvensional. Kalau konvensional berarti kita menghadapi musuh dari luar, mungkin negara lain, mungkin contoh Amerika, Cina. Kalau non-konvensional berarti kita menghadapi gerakan separatis, OPM segala macam. Itu di fungsi pertempuran. Kalau Binter ini sebenarnya dilaksanakan implementasi dari Sishan Kamrata. Kenapa? Dalam Sishan Kamrata itu semua warga negara punya kewajiban untuk ikut membela negara. Nah, pertanyaannya,
kalau terjadi perang kemudian dilaksanakan sisa merata, masyarakat yang tidak pernah dilatih kemudian dipaksa untuk melaksanakan bela negara menghadapi musuh yang punya senjata modern terlatih, itu akhirnya akan mati secara sia-sia. Oleh karena itu, salah satu sasaran dari pembinaan teritorial di aspek demografi adalah menyiapkan masyarakat apabila nanti terjadi memang harus darurat militer atau darurat perang menghadapi dari luar, siap untuk melaksanakan tugas yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, sisa merata. Disiapkan sedini mungkin. Makanya kalau adik-adik menua lihat para babinsa kita di desa-desa itu melatih PBB, kemudian memberikan pelajaran apa, bercocok tanam segala macam itu untuk ke depan. Ya. Cuman banyak yang ngapain tentara ikut masalah ketahanan pangan segala macam. Sebenarnya panjang, kalau saya cerita pasti membosankan. Ya. Jadi itu semua ada terkait. Jadi pembinaan teritorial intinya adalah potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat itu diolah, ditingkatkan menjadi, kalau geografi menjadi ruang juang yang tangguh, demografi itu menjadi alat, termasuk secara tidak sadar adik-adik menua itu sebenarnya adalah aspek demografi yang disiapkan menjadi alat juang yang tangguh. Yang tadi dibilang padannya siap diterjunkan berperang di mana saja. Tapi itu harus disiapkan. Kemudian kondisi sosial di Polresosbud Hankam, aspek-aspek itu juga harus disiapkan. Ideologinya bagaimana? Nah, itu tugasnya satuan-satuan pemenuhan ini. Kenapa ideologi harus disiapkan? Karena ideologi ini sudah mendasar ya. Jadi salah satu paham atau falsafah yang kalau terlalu diyakini secara fanatisme bisa menimbulkan benturan antar kelompok masyarakat. Contohnya aja mungkin di Timur Tengah, kita nggak bicara Arab Spring ya, tapi masalah ideologi ya. Ada Sunni, ada Syiah, saling bunuh-bunuhan, seperti itu. Sekarang di Suriah hanya perbedaan ideologi. Nah makanya semua yang bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa, bagaimana kita bisa mencapai tujuan mencapai kesejahteraan, cerdaskan segala macam kalau di dalamnya tidak siap. Politik, TNI tidak berpolitik praktis, tetapi bukan berarti hak politiknya hilang. Politik TNI itu politik negara. Kita ngikutin arah kebijakan politik dari pemerintah. Yang dilarang adalah berpolitik praktis. Contohnya kayak pilkada, kita dukung si A, si B segala macam. Pasalnya kalau ada yang ketahuan begitu ya, itu udah insubordinasi, pelanggaran pada aturan dan perintah ya. Nanti berhadapannya sama POM di sidang segala macam, masuk penjara bahkan sampai dipecat. Ya. Jadi tugasnya ada dua, pertempuran dan militer. Kalau pertempuran ya tiap hari latihan segala macam. Pembinaan teritorial mungkin adik-adik masih lihat para babinsa kadang-kadang di sekolahan di SD jadi instruktur upacara, dia memberikan tentang bagaimana bela negara seperti itu. Dan banyak kita juga pada saat kegiatan-kegiatan DMMD melibatkan juga dari menua. Dan di sini yang mungkin perlu kita aktifkan lagi, karena apapun ceritanya mungkin para aktivitas akademi ini lebih melek wawasan dibandingkan dengan bisa dipadukan, bisa dikombinasi seperti itu. Ya. Ini kalau bicara tugas pokok, secara umum mungkin saya jelaskan supaya karena nggak
Jadi Kementerian Pertahanan itu punya strategi. Kenapa ada pertempuran, ada bintang? Sebenarnya ini adalah setelah di breakdown dari strategi pertahanan yang dituangkan dalam Kementerian Pertahanan. Pertahanan Indonesia ini dihadapkan dengan jumlah pulaunya yang sangat tersebar. Strategi pertahanan kita adalah pertahanan pulau-pulau besar. Makanya ada kompartemen strategis, ada subkompartemen strategis. Musuh bisa datang dari mana saja, seperti itu. Cuma memang dihadapkan dengan biaya, strategi itu belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Seharusnya Indonesia itu ada 50 besar kan? Terus ada Kogab Wilhan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nyata yang bisa dibiayain sama negara sekarang cuma 3. Kogab Wilhan 1, 2, dan 3. Kogab Wilhan 1 itu di Tanjung Pinang, itu membawahi Kodam seluruh Sumatera sampai dengan Kalimantan Selatan. Kogab Wilhan 2 di Balikpapan, itu kalau Kogab Wilhan 1 sampai ke Jawa saja. Kemudian Kogab Wilhan 3 Papua dengan kepulauan di Halmahera, Ambon segala macam. Itu namanya strategi. Jadi pertahanan pulau besar. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Danrem ini adalah subkompartemen strategi. Saya harus bisa manage tentang bagaimana, atau kalau istilahnya kita, pemberdayaan wilayah pertahanan darat di Sulawesi Tenggara. Makanya kemarin pada saat rapat di Jakarta saya sampaikan bahwa yang perlu diperkuat di Sulawesi Tenggara adalah Pulau Buton. Karena Pulau Buton dihadapkan dengan, kalau invasi musuh mungkin dari atas mulai Vanuatu, Amerika dan Vanuatu ke situ, Morotai dengan Buton harus diperkuat. Karena dua pulau itu yang paling pasti akan dijadikan pangkalan aju untuk merebut Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa mau tidak mau, walaupun ibu kota mau pindah ke Kalimantan, itu adalah center of gravity. Kalau Pulau Jawa lumpuh semuanya. Makanya perlu pemerataan pembangunan. Karena doktrinnya, strateginya pertahanan pulau-pulau besar. Jadi tugas Kodim itu adalah pemberdayaan wilayah pertahanan sedini mungkin. Dari aspek geografinya, aspek geografi berarti wilayah Sulawesi Tenggara dan seluruh kekayaan alamnya. Jadi kita juga sebenarnya Korem itu bertanggung jawab kalau ada pulau-pulau yang sekarang dikeruk habis-habisan seperti itu. Termasuk sumber kekayaan alam itu harus masuk dalam rencana tata ruang kita. Kemudian demografi dan kondisi sosial itu namanya strategi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Ya, jadi ini kedudukan Korem ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah bicara tentang strategi. Turunannya itu nanti ada taktis sampai dengan teknis. Teknis ya sampai bagaimana Babinsa membina, bagaimana resimen mahasiswa melaksanakan Iksarmil segala macam. Itu kan sebenarnya bagian dari teknik, taktik, strategi. Di atas strategi ada namanya grand strategi. Grand strategi itu adalah kebijakan pemerintah. Ini dengan pergantian presiden yang kemarin Nawacita sekarang menjadi Astacita seperti itu. Ini kalau dibahas 2 SKS ini, dibahas 2 SKS ya. Saya kasih contoh aja yang nomor 1 tuh, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Banyak permasalahan di Indonesia itu hanya karena aspek ini. Makanya tadi saya bilang, salah satu tugas Satuan Komando Kebencanaan bagaimana aspek kondisi sosial, ideologi itu kita bina. Saya buka-bukaan aja, jadi kalau Menwatan sama dengan tentara juga nih ya. Ada aliran Islam garis keras, betul ya? Kemudian masih ada keterpengaruhan mungkin mantan-mantan G30S TKI.
kedua itu ada lagi yang terkait paham-paham yang bagaimana kalau dihadapkan dengan kondisi Indonesia, warga negara yang 230 juta orang, heterogen kan, ada Islamnya, ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya, ada Jawanya, Bataknya, ada apa namanya, Bugis, ada Tolaki, segala macam, seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengemas ideologi ini dengan baik, atau ideologi yang bisa menaungi beberapa agama, suku segala macam, pecah Indonesia. Kenapa ideologi dimajukan nomor satu? Karena aspek ideologi adalah potensi disintegrasi bangsa yang paling besar, karena kita plural, kita heterogen. Makanya grand strategi dari presiden sekarang yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, karena Pancasila itu bisa menaungi beberapa perbedaan paham ideologi ataupun sara yang ada di Indonesia. Itu. Bagaimana kaitannya dengan tugas Korem? Tadi Binter di kondisi sosial adalah bagaimana kondisi sosial itu menjadi kondisi juang yang tangguh, ideologi yang tangguh, Pancasilais, ya. Kita harus apa namanya? Harus ini juga. Dulu mungkin ada namanya P4 ya. Mungkin kalau Pak Umar dengan saya ngalami sampai minggu-mingguan gitu. Sekarang hanya menjadi pelajaran apa? Kewarganegaraan. Dulu kita 72 jam, 100 sekian jam hanya untuk itu, karena memang founding father kita paham bahwa Pancasila itu perekat. Kita mau pakai landasan hidup kita menggunakan hukum Islam nggak bisa. Tidak semua warga negara di Indonesia orang Islam, betul kan? Kita mau pakai punya kapital jelas nggak bisa, akan bertentangan dengan kearifan lokal kita, adat budaya kita orang Timur yang tolong menolong gotong royong. Sementara kapital kan lulu gue gitu kan, yang penting jualan saya laku. Kalau kita kan nggak bisa, kita gotong royong, mau nikah aja gotong royong, sumbangan gitu. Ibu-ibu itu yang paling berakar tuh adat gotong royong, arisan itu namanya gotong royong. Kalau kita mau jujur seperti itu. Makanya grand strategi dari presiden yang sekarang yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan sudah pengalaman lah ya, pengalaman kenapa demokrasi itu juga harus diperkokoh. Kita tidak mau lagi masuk ke lubang yang sama ya. Kita mulai tahun 70 peristiwa Malari, kemudian tahun 66 diawali 66 dulu ya, 66, 70 Malari, reformasi, itu semua hanya karena demokrasi. Jadi sekarang sudah dibuka ruangnya sebebas-bebasnya, tetapi tentu dengan tanda kutip. Kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab, atau demokrasi Pancasila. HAM, jujur saja banyak hal-hal yang membuat negara ini bermasalah karena HAM. Mungkin kayak saya nggak boleh cerita peristiwa Tanjung Priok lah, Ketapang segala macamnya. Tapi ini intinya adalah apa namanya, grand strategi yang dicanangkan oleh presiden sekarang seperti itu. Jadi kalau yang lainnya mungkin langsung dari 1 ke 8 aja ya. Udah pada ngantuk nih. Nah, yang memperkuat nilai kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam budaya. Jadi di TNI ini ada proses tentang ramah lingkungan, ketahanan pangan. Coba slide yang berikutnya ya. Nah ini kembali ke alam, itu penghijauan itu adalah
implementasi. Jadi strategi TNI yang di breakdown kepada strategi Angkatan Darat mengacunya adalah grand strategi yang di atas. Jadi tugas-tugas ini ada kaitannya dengan peperangan. Sebenarnya ada kaitan dengan peperangan seperti itu. Bagaimana masyarakat mau diajak bela negara kalau perut mereka lapar? Bagaimana masyarakat mau memperjuangkan NKRI ini sementara pemerintah tidak mengusahakan kebutuhan pokok mereka, contohnya air minum. Sudah 17.000 yang dibikin Angkatan Darat, mulai pipa hidran, panis sekali segala macam, yang tidak bisa dilakukan oleh PDAM. Dan itu dampaknya sangat luar biasa. Kenapa? Karena selama ini mereka merasa negara tidak hadir. Di NTT minum saja susah, mereka harus jalan kilometer. Kepala dusunnya udah nggak peduli mau ambil kada segala macam, nggak diperhatikan. Begitu kami bikin pompanisasi, justru baru mereka merasa negara hadir buat mereka. Tapi semua ini adalah breakdown dari grand strategi di Nawacita. Walaupun sebelum Nawacita sudah kita laksanakan seperti itu ya. Lanjut, terakhir nih. Nah ini yang tadi saya bilang, Menwa itu ikut berjuang di Timur, di Papua. Bahkan di Dili itu, Taman Makam Pahlawan itu ada makamnya, kuburan pahlawan dari Menwa. Ini hanya saya untuk menggugah ke adik-adik semua ya, bahwa mungkin era Menwa dulu seperti ini kan. Untuk yang sekarang mungkin kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nanti kalau ada Diksarmil besok segala macam capek sedikit nggak apa-apa lah, senior itu sampai dikubur seperti itu. Itu saya tidak membuang. Ini memang betul terjadi. Karena memang kita butuh wawasan para Menwa pada saat operasi di Timur. Siapa? Jadi itu mungkin ya udah diingatkan dengan ajan. Belum ngaji nih. Jadi intinya Pak Danmen terus adik-adik Menwa semua, kalau memang ada hal-hal yang memang bisa kita bantu, terbuka, welcome, silakan. Kita berkomunikasi seperti itu. Ini udah pada kenal, saya hadirkan juga para pamen dari sini. Saya sangat-sangat butuh juga Menwa. Karena apa? Mungkin dengan tidak ada fungsi, adik-adik Menwa ini kan masih punya masih punya berpolitik praktis segala macam. Tapi hanya maksudnya corong saja. Ya. Mungkin ada isu-isu tentara dukung harga, itu tidak ada. Kami netral itu harga mati buat kami. Siapapun yang menjadi wali kota, bupati, gubernur, ya selama dia memang baik ya jadi baik seperti itu ya. Karena kemarin ada isu-isu bahwa Babinsa seperti ini ya. Pada kesempatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditularkan ya. Jadi tidak ada kaitan, tidak ada urusannya buat kita untuk memenangkan salah satu calon. Walaupun mungkin ada yang calon mantan kita, itu udah mantan saja. Kalau mantan kan biasanya CLBK gitu kan, ini nggak usah. Gitu kan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau terlalu panjang, sebenarnya ingin ngomong banyak sih saya. Tapi kelihatannya udah mulai kriap-kriap gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Komandan Korem berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Komandan Korem, Komandan
Komandan Resimen Mahasiswa, pejabat utama Korem, serta seluruh resimen mahasiswa. Kami silakan. Semuanya kan? Kalau kiri itu artinya lawan, kalau kanan semangat. Ya, izin komandan mengambil 1, 2, 3, izin 1, 2, 3. Siap. Pak, bisa enggak dijelaskan Pak bagaimana apresiasi Bapak selaku Dandim Mewah Pak, di mana pada hari ini Komandan Korem 143 Haluleo telah menerima silaturahim bersama dengan Mewah Pak dengan jajaran Korem Pak. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kami di jajaran Korem, jajaran Satuan Komando Resimen Mahasiswa, di mana hari ini mendapat peluang untuk silaturahmi langsung dengan Jenderal Bintang 1 dan Rem 143 Haluleo. Ini satu hal yang luar biasa, yang ini kan terjadinya kegiatan silaturahmi ini adalah digagas langsung oleh Pak Dandim. Kami hanya mendapat undangan. Jadi silaturahmi ini juga tentu akan meningkatkan hubungan kemitraan antara Korem 143 Haluleo dengan organisasi resimen mahasiswa, di mana resimen mahasiswa itu adalah komponen cadangan dari TNI yang setiap saat akan siap untuk angkat senjata bersama membantu TNI manakala negara dalam keadaan genting. Pak, bagaimana tadi Bapak telah sampaikan pada saat memberikan sambutan bahwa saat sekarang ini menwa kita yang ada di Sultra itu sekitar 102 personil Pak. Ya, yang menurut Bapak yang aktif Pak, yang menurut Bapak bahwa akan terus berkurang apabila nanti yang masih kuliah sekarang ini akan berpindah. Tentunya Bapak mengharapkan tadi untuk ada namanya Diksar Pak ya.
Bagaimana Pak tanggapan dari Danrem mengenai hal itu Pak? Sangat mendukung itu. Jadi bukan pindah ya. Saya ingin klarifikasi bahwa mahasiswa yang saya maksud itu dalam sambutan saya tadi adalah mahasiswa yang sudah selesai, sudah sarjana. Dengan demikian kalau sudah sarjana maka berarti kan dia sudah bukan resimen aktif lagi. Pak. Dia adalah resimen alumni, masuk di alumni. Ada yang disebut dengan IARMI. Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Yang saya maksud dengan resimen aktif itu adalah resimen yang masih berkecimpung di perguruan tinggi. Dia masih menjalankan proses studi. Proses kuliah, studi Pak ya? Kuliah. Jadi 102 itu tadi adalah personil aktif yang ada di resimen mahasiswa Mahaleo. Resimen mahasiswa Mahaleo Sulawesi Tenggara ini bukan hanya dari 241 UHO, tetapi juga dari perguruan tinggi yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Terus Pak, untuk kesiapan nanti diksarnya ini Pak, bagaimana dari Korem sendiri? Apa dia siap untuk memberikan fasilitas untuk itu Pak? Sangat mendukung. Begitu Pak? Sangat mendukung kegiatan itu karena pihak Korem sendiri dalam hal ini TNI Angkatan Darat sangat sadar bahwa dan paham betul bahwa resimen mahasiswa ini adalah komponen cadangan. Pak, selaku Danmen Pak, tentunya Bapak mungkin punya pesan atau kesan kepada Korem 143 Haluleo dan juga kepada resimen mahasiswa yang hadir pada hari ini Pak. Satu kata yang ingin disampaikan kepada jajaran Korem 143 Haluleo, luar biasa, luar biasa dan luar biasa. Karena apalagi dengan Pak Danrem yang saat ini merupakan kehormatan yang luar biasa karena sebelumnya ini silaturahmi seperti ini belum pernah tercipta, baru kali ini. Kami juga sebenarnya bukan bersedih, tapi kami bahagia ada informasi bahwa Korem 143 Haluleo ini akan ditingkatkan menjadi kodam nanti ke depan. Maka ya silaturahmi kami nanti ke depan bukan lagi dengan Korem tetapi dengan kodam. Tapi itu tadi kan sudah disampaikan bahwa Korem itu akan pindah di Buton. Tapi ini juga bukan berarti bahwa kami melupakan Korem. Berarti Menwa Pak sebagai salah satu komando cadangan siap untuk mendukung TNI dan pemerintah dalam hal menjaga bela negara begitu Pak? Iya, karena memang resimen mahasiswa itu adalah garda terdepan bela negara Pak setelah TNI. Mungkin ada hal penting Pak mungkin yang perlu disampaikan lagi kepada mahasiswa yang tergabung dalam Menwa maupun kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari sini Pak khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya Pak. Kepada anggota resimen mahasiswa yang disampaikan adalah jaga kekompakan, jiwa korsa yang sudah ditanam oleh TNI melalui Diksar dan pendidikan-pendidikan lanjutan seperti Suskalak dan Suskapin itu tetap diharapkan tetap pegang teguh. Karena dengan itu yang membuat kita berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Dan kepada masyarakat yang ada di luar sana, khususnya kalangan remaja, saya menghimbau kepada Anda semua untuk mari bersama-sama berorganisasi di resimen mahasiswa. Karena resimen mahasiswa memiliki dua keunggulan daripada organisasi-organisasi lain, di kampus terutama. Resimen mahasiswa itu adalah organisasi yang memadukan antara ilmu pengetahuan akademik dan ilmu keprajuritan. Dan yang mendapatkan ilmu keprajuritan itu hanyalah organisasi resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa ini juga adalah cikal bakal, adalah dasar untuk kemudian mengikuti tes pada tingkat perwira untuk TNI maupun Polri. Karena di sana sudah diajarkan tentang dasar-dasar bela negara. Resimen adalah komponen cadangan yang terlatih. Berarti siap untuk maju menjadi garda terdepan Pak? Siap, sangat siap. Terima kasih Pak.